Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Belajar dengan kami. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks anekdot. Pasti di antara kalian masih banyak yang belum memahami teks anekdot, bukan? Mulai dari apa itu anekdot, apakah teks anekdot dan teks humor itu sama, atau seperti apa sih bagan teks anekdot? Nah, kalau kamu ingin tahu itu semua, yuk simak terus pembahasan materi anekdot berikut ini. Kalian pernah menonton stand up komedi kan? Nah, biasanya dalam stand up komedi, para komika menuangkan keresahannya atau kritikannya dalam bentuk cerita jenaka. Isu-isu yang diangkat biasanya mengenai kritik sosial dan politik. Dan salah satu cerita lucu yang beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak secara langsung, apalagi kasar. Nah, untuk lebih memahami apa itu anekdot, yuk kita bacakan sebuah cerita anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi. Sebuah anekdot berjudul Menteri Kabinet Jokowi. Pada suatu acara televisi, seorang komika bernama Kiki Saputri, yaitu salah satu jebolan Suca 4, ditantang untuk meledek atau istilah dalam stand up komedinya merosting beberapa menteri kabinet Jokowi, di antaranya Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan yang merangkap Menteri Sementara Pemuda dan Olahraga yaitu Bapak Hanif Dakiri. Hal paling menarik dan menggelitik pada acara tersebut yakni pada saat Kiki merosting Bu Retno dan Bu Susi. Komika Kiki Saputri mengawalinya dengan memuji Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri. Tepuk tangan untuk Ibu Retno Marsudi karena beliau adalah satu-satunya perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan saya akan menjadi yang kedua jika ada orang dalam, ucap Kiki Saputri. Sontak para penonton dan semua yang ada di dalam studio tertawa terpingkal-pingkal. Tidak sampai di situ, sang komika membuat penonton tertawa kembali saat dia menyebutkan hobi dari Ibu Retno, yaitu mengoleksi bandana. Ia pun menyebutkan bahwa alasan Ibu Retno mengoleksi bandana adalah karena rambutnya yang gampang berantakan. Dengan spontan ia juga mengatakan, "Mohon maaf, itu rambut atau rumah tangga artis?" Lagi-lagi semua yang ada di dalam studio tertawa terpingkal-pingkal. Menteri selanjutnya yang dirosting adalah Ibu Susi Pujiastuti. Tak kalah lucu dari candaannya pada Ibu Retno, bahkan sampai membuat Ibu Susi tertawa dan memberikan 2 jempol untuk Kiki Saputri. Oke guys, kita ke raja terakhir, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau dipilih oleh Pak Jokowi untuk menjadi menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Dan ini menandakan bahwa di negara ini banyak orang waras yang tidak bisa bekerja, ucap sang komika yang lagi-lagi disambut gelak tawa seisi studio tanpa terkecuali para menteri yang hadir pada acara tersebut. Begitulah guyonan seorang komika, mampu menghibur para penonton walaupun menjurus pada sebuah kritikan, namun tidak lantas membuat orang atau golongan tertentu tersinggung dan marah karena dikemas dengan jenaka atau lucu. Baiklah, setelah tadi kita membaca cerita anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi, sekarang kita coba untuk mengidentifikasi teks tersebut. Pada cerita anekdot tersebut, terdapat sebuah guyonan atau candaan yang menjurus pada sebuah kritikan atau sindiran, yang diawali pada saat sang komika mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi wanita kedua setelah Ibu Retno yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri jika ada orang dalam. Hal ini merupakan sindiran pada kondisi di negara kita, yakni negara Indonesia khususnya. Jika menginginkan suatu jabatan sangatlah mudah jika melalui jalan nepotisme, terlepas dari kualitas orang tersebut bagus ataupun tidak.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guyonan yang menjurus pada sebuah kritikan, yakni tertuju kepada rumah tangga artis yang dikenal eh, sering berantakan atau sering bercerai. Kemudian yang ketiga, juga sama ditunjukkan kepada negara Indonesia, di mana di sana dijelaskan bahwa banyak orang waras yang tidak bisa bekerja. Ini sangat nyata sekali bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang yang pintar namun tidak memiliki etos kerja yang baik. Oke, pada pembelajaran teks anekdot, kita akan mengupas tuntas mulai dari pengertian atau definisi teks anekdot, kemudian struktur teks anekdot, unsur teks anekdot, kemudian ciri-ciri kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir kita akan membedakan antara teks anekdot dan teks humor. Oke, jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah pengertian atau definisi teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik, yang mungkin menggambarkan tentang kejadian tertentu atau orang sebenarnya. Teks anekdot bersifat menghibur, tetapi teks anekdot bukanlah lelucon, karena tujuan utamanya tidak hanya untuk membangkitkan tawa, namun juga mampu untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Teks anekdot juga dapat berupa cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi. Bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang terjadi di masyarakat. Nah, jika kalian pernah membaca cerita yang isinya tentang guyon atau humor, tetapi menjurus kepada kritik atau sindiran, cerita tersebut adalah teks anekdot ya. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai struktur teks anekdot. Terdapat 5 struktur teks anekdot. Struktur yang pertama adalah abstraksi, yaitu bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, ini menunjukkan hal unik yang ada di dalam teks tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian awal yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Krisis merupakan bagian di mana terjadi atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang sedang diceritakan. Kemudian, struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita tersebut, bisa juga memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Untuk lebih memahami struktur teks anekdot, yuk kita coba untuk analisis teks anekdot yang telah kita bacakan tadi, yakni yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi. Oke, yang pertama kita menganalisis bagian abstraksi atau bagian gambaran awal isi teks anekdot, yakni terdapat pada pernyataan pada sebuah acara televisi. Seorang komika bernama Kiki Saputri ditantang untuk merosting beberapa menteri kabinet Jokowi. Nah, itu adalah bagian awal dari teks anekdot. Kemudian, struktur yang kedua adalah orientasi. Di bagian orientasi ini terdapat pada pernyataan, hal paling menarik dan menggelitik adalah pada saat Kiki merosting Bu Retno dan Bu Susi. Komika Kiki Saputri mengawali dengan memuji Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, ini merupakan bagian orientasi. Artinya, bagian yang hendak menjurus kepada krisis. Bagian awal yang hendak menjurus kepada krisis. Nah, kemudian struktur yang ketiga adalah bagian krisis atau konfliknya. Di sebelah mana? Jadi, bagian krisis ini adalah berisi sindirannya atau kritikannya. Kita sebutkan salah satunya yakni pada pernyataan berikut ini. Ibu Retno Marsudi, beliau adalah satu-satunya perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan saya akan menjadi yang kedua jika ada orang dalam. Ini menandakan di Indonesia masih banyak atau masih merebaknya
sistem nepotisme. Kemudian yang keempat yakni reaksi. Reaksi ini merupakan respon dari krisis atau reaksi dari krisis tadi. Nah, bagian reaksi ini terdapat pada kalimat sontak para penonton dan semua yang ada di dalam studio tertawa terpingkal-pingkal. Nah, itu adalah bagian reaksi. Dan bagian yang terakhir atau kesimpulan atau istilahnya koda itu terdapat pada kalimat, begitulah guyonan seorang komika mampu menghibur para penonton walaupun menjurus pada sebuah kritikan namun tidak lantas membuat orang atau golongan tertentu tersinggung dan marah karena dikemas dengan jenaka. Nah, itu merupakan bagian akhir atau bagian koda, penyimpulan dari isi teks anekdot tersebut. Itu merupakan analisis dari teks anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi. Selain struktur, teks anekdot juga memiliki unsur-unsur utama. Unsur yang pertama adalah tema cerita. Tema merupakan gagasan umum yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Jika kita lihat pada teks anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi, temanya adalah isu sosial dan isu politik. Kemudian unsur yang kedua adalah tokoh, yaitu para pelaku yang terdapat dalam cerita teks anekdot tersebut. Jika pada teks anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi, tokohnya diantaranya yang pertama adalah Kiki Saputri sebagai orang yang merosting, kemudian sisanya dua menteri yang di roasting, yaitu Ibu Susi dan Ibu Retno. Kemudian unsur yang ketiga adalah latar. Latar ini dibedakan menjadi 3 unsur pokok. Yang pertama latar tempat, mengacu pada lokasi yang terjadi. Kemudian yang kedua latar waktu, berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga adalah latar sosial. Kemudian unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan teknik yang dipilih pencerita untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Nah, jadi pada teks anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi, sudut pandangnya merupakan sudut pandang orang ketiga. Karena yang menceritakan ini adalah bukan pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian unsur teks anekdot yang terakhir adalah gaya bahasa dan nada. Gaya bahasa ini berfungsi sebagai penyampai gagasan, sedangkan nada sebagai ekspresi pencerita. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks anekdot. Terdapat 4 ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang membuat pembaca tertawa geli atau setidaknya tersenyum, bahkan membuat jengkel dan konyol. Nah, ciri yang pertama ini terbukti pada teks anekdot yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi. Pada teks tersebut, jelas menggunakan bahasa yang mampu mengundang tawa para pembaca. Kemudian yang kedua, cirinya adalah kosakata yang digunakan diwarnai kata-kata gaul, yaitu kata-kata yang digunakan dalam situasi akrab. Kemudian ciri yang ketiga, kadang menggunakan majas atau gaya bahasa, metafora, dan personifikasi. Dan ciri yang keempat, sering menggunakan pertanyaan retorik, artinya pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban. Pada dasarnya, seringkali banyak orang sulit membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Tidak jarang banyak yang menyamakan kedua teks tersebut. Memang keduanya memiliki persamaan, sama-sama mampu mengundang tawa. Namun keduanya juga memiliki perbedaan. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara teks anekdot dengan teks humor, kamu harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks humor. Secara sederhana, teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita coba membacakan sebuah teks humor. Cerita humor berjudul Surga atau Neraka. Seorang ibu guru bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?"
Lalu anak-anak pun menjawab dengan serempak, "Saya." Kemudian terdapat seorang siswa bernama Mukidi yang duduk di belakang hanya terdiam saja. Lalu bu guru pun bertanya kembali kepada murid-muridnya, "Siapa yang mau masuk neraka?" Kemudian anak-anak pun menjawab kembali, "Tidak mau, Bu." Mukidi pun tetap terdiam. Kemudian bu guru mendekati Mukidi dan bertanya, "Mukidi, kamu mau masuk surga atau neraka?" Kemudian Mukidi menjawab, "Tidak kedua-duanya, Bu Guru." Bu Guru pun keheranan. Lalu Mukidi menjawab, "Habis waktu ayah saya mau meninggal, beliau berpesan, 'Mukidi, apapun yang terjadi, kamu harus masuk tentara.' Begitu kata ayah saya, Bu Guru." Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan antara teks anekdot dan teks humor. Setelah kita membaca kedua teks sebelumnya, yaitu teks yang pertama yang berjudul Menteri Kabinet Jokowi dan teks yang kedua yang berjudul Neraka atau Surga. Dari kedua contoh teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot dan teks humor itu berbeda. Kedua teks tersebut memang sama-sama menghibur, namun tujuan utama dari teks anekdot bukanlah hanya menghibur, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri. Sedangkan tujuan utama dari teks humor memang hanya untuk menghibur pembaca. Demikianlah pembahasan teks anekdot, semoga bermanfaat. Nantikan terus video-video pembelajaran dari kami. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun, bersama belajar dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.